أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu kembali di vlog lanjutan terkait masih dari pembacaan makalah guru besar ekonomi di Syahid Bahesti Tehran, yaitu Profesor Dr. Kazim Sadar. Kemudian pembahasan masih seputar bagaimana tentang kebijakan fiskal di masa Rasulullah. Baik, untuk tema kali ini Anda bisa lihat di slide itu, yaitu jenis pengeluaran Baitul Mal dan kebijakan fiskal. Ada enam subtema ya yang akan kita bahas di blog kali ini. Yang pertama penyebaran Islam, kemudian gerakan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, kemudian yang keenam penyediaan layanan kesejahteraan sosial ya. Baik, ada yang nanti akan saya tambahkan yang terakhir ketujuh yang tidak saya tulis di di fokus itu, ruang lingkup aktivitas Baitul Mal atau public treasury ya. Baik, eh, untuk mengefisiensikan waktu kita, saya langsung bacakan pada pembahasan bagaimana pengeluaran Baitul Mal dan kebijakan fiskal terkait dengan lokasinya untuk penyebaran Islam. Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap Muslim telah ditetapkan dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Mekah dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran untuk mengajak penduduk Mekah kepada Islam. Setelah hijrah ke Madinah, di samping mengajak setiap orang yang baru masuk Islam untuk mengajarkan Quran dan melakukan infak di jalan Allah, Rasulullah juga memerintahkan yaitu orang-orang yang tinggal di masjid atau kaum supah seperti Abbas bin Sa'id bin Al-Asi, saya ulangi, Abbas bin Sa'id bin Al-Asi dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Rasulullah memilih di antara mereka sendiri siapa yang akan mengajarkan Al-Quran. Pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Amar bin Hazm ke Najran untuk mengajarkan Al-Quran dan mengumpulkan zakat. Sahabat lain yang dikirim Rasulullah keluar Madinah untuk mengajarkan Quran dan memerintah berdasarkan Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ansori, saya ulangi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Rafi' bin Malik Al-Ansori, kemudian Usaid bin Hudair, dan Khalid bin Sa'id bin Al-Asi. Setiap kali berhasil menaklukkan suatu wilayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang pejabat untuk mengajarkan Al-Quran di wilayah tersebut. Sebagai contoh, setelah menaklukkan Makkah, Rasulullah memilih Atab bin Usaid sebagai gubernur Mekah dan Mu'az sebagai pengajar akidah dan hukum Islam. Menyusul kemenangan Perang Tabuk dan penyerahan Taif, pengaruh Islam telah tersebar ke setiap penjuru Jazirah Arab, sehingga para perwakilan dan pemimpin suku-suku Arab datang ke Madinah untuk menerima perwakilan dan memimpin suku-suku Arab untuk yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, Rasulullah mengirimkan bersama para sahabat yang akan mengajar Islam dan Al-Quran serta seorang yang lain untuk menarik zakat. Nah, begitulah ya. Jadi untuk pengeluaran Baitul Mal diantaranya untuk membiayai penyebaran Islam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang dikirim berdasarkan tugasnya masing-masing.
Rasulullah juga melakukan berbagai macam cara untuk mengembangkan dakwah Islam karena puisi dan sastra sangat dihargai pada masa permulaan Islam. Rasulullah menggunakan para penyair dan sastrawan untuk menyebarkan ajaran Islam juga. Di antara penyair yang membacakan puisi untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin adalah Hasan bin Sabit. Jadi dia ahli puisi syair ya, Hasan bin Sabit. Kemudian Abdullah bin Rawaha dan Ka'ab bin Malik. Di samping mereka juga terdapat beberapa orator yang membantu Rasulullah pada permulaan Islam. Selama memimpin kaum muslimin, Rasulullah mengirim banyak sahabat ke berbagai negara untuk mengajak pemimpin serta masyarakatnya menerima Islam. Sebagai contoh, Rasulullah pernah mengirimkan 70 pemuda Ansor untuk berdakwah kepada penduduk Najd atas permintaan salah seorang dari mereka ketika terjadi tragedi Bir Ma'unah. Demikian juga pada suatu hari di bulan Muharram tahun ke-7 setelah hijrah. Rasulullah mengirimkan beberapa utusan yang membawa surat Rasulullah ke 6 negara untuk mengajak pemimpin dan penduduk negara itu kepada Islam. Jumlah duta Rasulullah itu seluruhnya 26 orang. Jadi dalam catatan Kazim Sarek ini, berdasarkan kutipan-kutipannya, jumlah duta Rasulullah saat itu seluruhnya 26 orang. Mereka selalu berhasil dalam menjalankan misi kecuali mengislamkan Kaisar Bizantium dan Raja Persia berserta 2 atau 3 orang. Petugas-petugas itu berangkat ke tempat tujuan doa mereka dengan biaya sendiri, terkadang dibiayai Baitul Mal. Pada tahun-tahun setelah hijrah berikutnya, ketika dana Baitul Mal semakin banyak dan perjalanan yang harus tempuh semakin jauh, biaya perjalanan serta gaji para utusan diambil dari dana Baitul Mal. Salah satu pengeluaran yang biaya Baitul Mal adalah perjalanan dakwah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Jadi awalnya itu di saat apa namanya Islam belum apa namanya belum punya perbendaharaan harta yang banyak, para sahabat itu dengan bi amwalihim wa anfusihim itu setelah beritahu Rasulullah mengeluarkan biaya mereka sendiri ya. Nah setelah uh, Islam mulai mulai apa namanya mempunyai banyak perbendaharaan harta, barulah mereka yang diutus itu biasanya juga dibiayai dari Baitul Mal dalam membiayai perjalanan mereka. Baik, kita lanjutkan ke kajian kedua yaitu gerakan pendidikan dan kebudayaan. Gerakan pendidikan dan kebudayaan. Saya sebelumnya akan tambah dulu ini ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan kajian kedua, gerakan pendidikan dan kebudayaan. Para mahasiswa yang saya hormati, kemudian kajian selanjutnya adalah tentang bagaimana jenis pengelolaan Baitul Mal dialokasikan maupun kebijakan fiskal dialokasikan untuk gerakan pendidikan dan kebudayaan. Rasulullah juga memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap muslim dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf. Sebagai contoh, Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit yang telah diajarkan membaca dan menulis oleh seorang tawanan perang Badar untuk mempelajari tulisan Yahudi. Rasulullah juga menyatakan kepada 10 tawanan perang Badar bahwa jika mereka telah mengajar 10 orang pemuda Ansor membaca dan menulis, mereka akan dibebaskan. Dengan cara ini, jumlah sahabat yang melek huruf meningkat sehingga guru tulis dan baca Rasulullah tercatat sebanyak 42 orang. Angka ini sangat berarti dibandingkan dengan sebelum masa kenabian. Jumlah suku Quraisy yang melek huruf hanya 17. Jadi sebelum kenabian itu 17, tapi setelah itu diajarkan oleh ini meningkat menjadi 42 orang. Demikian juga di Madinah, kecuali bangsa Yahudi ya. Jadi bangsa Yahudi memang sebelumnya sudah berkelebihan ya. Artinya mereka itu tidak buta huruf. Jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis sangat sedikit. Al-Waqidi mengatakan jumlah itu hanya 11 orang. Jadi membaca dan menulis menurut Waqidi 11 orang ya. Nah, itu sebelum sebelum apa namanya?
sebelum perang Badar. Tapi setelah perang Badar meningkat menjadi 42 orang. Berarti dia baca dan menulis. Baik, gerakan belajar membaca dan menulis di Madinah menyebar luas sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Darul Qurra atau rumah para penulis. Darul Qurra. Ya, sebenarnya itu membaca ya, tapi di dalam terjemahan ini ditulisnya eh, rumah para penulis. Ini terkait dengan kembalinya Abdullah bin Maktum ke Madinah dari Perang Badar bersama dengan Mus'ab bin Umair yang menetap selama sekitar 3 bulan di Darul Qurra. Al-Waqidi, ya, Al-Waqidi ini siapa penulis sejarah yang dikutip oleh Kazim Sadar. Al-Waqidi juga menyebutkan bahwa ada satu tempat khusus di sudut kota Madinah yang digunakan untuk sholat dan juga untuk belajar. Rasulullah juga menunjuk beberapa hakim di kalangan muslimin. Beberapa sahabat yang ditunjuk antara lain adalah Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Muhammad bin Maslamah dan Atab bin Asim. Jadi 3 orang ini ditunjuk Rasulullah di zamannya masih hidup ya untuk menjadi hakim. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Muhammad bin Maslamah, yang ketiga Atab bin Asid, double T ya, Atab bin Asid. Kemudian Rasulullah juga mengirimkan juru dakwah serta mengangkat hakim dan pengajar. Rasulullah juga memberi perhatian sangat besar terhadap pembangunan masjid yang digunakan sebagai tempat sholat berjamaah di samping sebagai tempat bermusyawarah, konsultasi dan mengambil keputusan, serta tempat pendistribusian dana Baitul Mal. Pada lain kesempatan, Rasulullah juga menggunakan masjid sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa muhajirin itu menetap selama sekitar 3 bulan di masjid, sementara beliau sendiri pernah tinggal di rumah milik sahabat Ansor. Setelah penaklukan Makkah, beberapa kelompok dari berbagai tempat di Hijaz menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Rasulullah merintahkan mereka tinggal di rumah para sahabat atau tempat khusus di dalam masjid. Jadi ada tinggal disahabatkan ya antara Muhajirin dan Ansor, tapi ada juga yang khusus diberi tempat tinggal di dalam masjid. Tapi di catatan wakil ini tidak ada ya siapa-siapa yang dikhususkan di masjid itu. Perhatian Rasulullah terhadap masa-masa disebutkan di atas mengajar kita bahwa pemerintah seharusnya memberi perhatian penting pada masalah pendidikan dan sedapat mungkin mencukupi seluruh kebutuhan dana untuk itu. Nah, itu ya. Artinya kalau bercermin dari sunnah Rasulullah itu sendiri, berdasarkan catatan sejarah ini, seyogyanya ya pemerintah sangat memperhatikan pendidikan dan sedapat mungkin mencukupi seluruh kebutuhan dana untuk apa namanya gerakan pendidikan dan kebudayaan. Baik, selanjutnya yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan. Selama masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah yang keempat, para ulama, ahli kedokteran dan orang yang dapat menulis memperoleh penghargaan dan dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di Madinah. Jasa para ahli kedokteran yang sudah mengajar dan praktek medis di sekolah Jundai Syapur dimanfaatkan. Ini Jundai Syapur nama sekolah khusus Persia ya, yang konsen untuk mempelajari ilmu kedokteran. Berbagai upaya dilakukan agar mereka dapat tinggal di sana serta membuka praktek medis sekalipun mereka bukan muslim. Salah satu ahli kedokteran terkenal di masa Rasulullah adalah Haris bin Qatadah yang menyelesaikan pendidikannya di sekolah Jundai Syapur di Persia dan membuka praktek medis di sana. Ketika kembali ke tanah airnya, Rasulullah menyambut kedatangannya. Perhatian Rasulullah begitu besar terhadap ahli kedokteran. Ini dibuktikan dari kunjungan yang dilakukan Rasulullah kepadanya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sa'ad dan merekomendasikan agar Sa'ad dibawa kepada Haris bin Qatadah untuk diobati. Ahli kedokteran pada era tersebut adalah An-Nadhr bin Haris, putra Haris bin Qatadah. Kemudian Damat bin Sa'labah al-Azdi yang juga merupakan kepercayaan Rasulullah dan Ibnu Abi Ramtah at-Tamimi. Nama terakhir ini Ibnu Abi Ramtah at-Tamimi adalah ahli bedah
dan menuliskan setiap operasi yang dilakukannya yang dapat kita baca sampai saat ini. Nah, baik, saya akan bacakan dari mana referensi yang dikutip oleh Kazim Sadari. Nah, kebetulan di sini tidak ada ininya ya, berarti Kazim Sadar ini mengutip dari tulisan Katani ya. Katani. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, pada masa pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib, beberapa ahli kedokteran berdiam di Kufah. Ibu kota pemerintah waktu itu di antara mereka yang paling terkenal adalah Atir bin Amr bin Hani As-Sakuni. Saya ulangi, Atir bin Amr bin Hani As-Sakuni. Ahli yang satu ini diminta untuk mengobati khalifah ketika terluka dalam suatu peperangan. Para ahli yang disebutkan di atas umumnya beragama Kristen dan Zoroaster. Kenyataan bagaimana mereka diminta untuk mengobati dan menyelamatkan hidup khalifah menjadi bukti kedekatan hubungan dan saling percaya dan menghargai antara khalifah yang muslim dengan muslim di bawah pemerintahan Islam. Dalam sejarah terdapat beberapa nama muslimah yang dikenal sebagai bidat. Di antaranya adalah Salma, istri Abu Rafi' yang membantu kelahiran putra Rasulullah Ibrahim. Jadi Rasulullah kan pernah punya putra Ibrahim tapi meninggal ya. Nah, kelahirannya itu pernah dibantu oleh bidan yang bernama Salma ya. Kemudian di antara muslimah yang tindak sebagai perawat adalah Rafidah Al-Ansori yang merawat para mujahid yang terluka pada perang Khandaq. Rasulullah juga memberi perhatian sangat besar pada masalah kesehatan. Salah satu hadis Rasulullah yang paling terkenal adalah kebersihan sebagian dari iman. Membuktikan hal itu, ini selaras dengan hadis lain mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan mereka menggosok gigi setiap kali akan sholat. Nah, ini hadis ini meniscayakan bahwa Rasulullah sangat perhatian terhadap kebersihannya sampai mengatakan bagian dari iman. Makanya masalah kebersihan itu tidak bisa diremehkan ya, karena dari kebersihan itulah makanya eh, kesehatan itu bermula. Kemudian hadis tentang sunahkan untuk menggosok gigi itu juga bagian dari kesehatan ya. Karena kalau gigi udah rusak ya mau ngapain lagi ya. Jadi mau ngunyah aja susah ya, gitu kan. Karena dari gigi itu juga kesehatan itu sangat berpengaruh. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, Rasulullah juga mencegah penyebaran penyakit. Rasulullah menyuruh orang yang sakit itu apalagi penyakit menular untuk di karantina sampai sembuh. Ini bagian daripada sunnah Rasul. Jadi orang sakit itu harus ada tempat khusus tuh di karantina sampai dia sembuh sehingga penyakitnya tidak menular. Berdasarkan 40 kebiasaan Rasulullah yang berisikan perintah dan bau kesehatan, Ibnu Tarfan menyusun sebuah buku berjudul The Prophet Research on the Art of Medicine yang terbagi ke dalam 10 bab. Semua yang disebut di atas merupakan indikator besarnya pada Rasulullah terhadap ilmu kedokteran dan kebersihan. Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah ditujukan untuk mengerahkan sumber daya demi kesehatan dan pengajaran. Dengan cara ini kaum muslimin cepat belajar sehingga para ahli kedokteran muslim memperoleh pengakuan yang berarti di bidang ini. Superioritas kaum muslimin di bidang medis, kimia dan ilmu pasti lainnya pada masa terjadi di zaman Ahlul Bait cucunya, yaitu uh, mulai ditemukannya ahli-ahli kimia ya seperti Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rushd. Itu di masa cucunya salah seorang Ahlul Bait itu pada masa Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Ali Ar-Ridho juga diakui dunia. Seni lain yang sangat penting pada uh, di antara muridnya itu Ibnu Hayyan yang saya ingat itu ya, Ibnu Hayyan. Dalam buku ini tidak ada. Jadi mereka itulah yang terkenal sehingga
Aperos itu kan dari nama Ibnu Sina, ya. Jadi samping filosof dia juga seorang ahli kimia dan juga ahli medis, ya kan, luar biasa ya. Jadi dokter zaman dulu itu tidak hanya sekedar dia dokter tapi juga ahli kimia, kemudian filsafat dan lain sebagainya. Seni lain yang sangat penting pada masa kenabian adalah produksi senjata. Sebutkan bahwa salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin beliau berangkat ke Persia dan membawa pulang 4 ahli pembuatan pedang, kemudian perisai, helm, tombak, panah, dan busur. Berikut bahan baku yang diperlukan: biji besi dan kayu badam syak. Dengan dibangunnya tungku pembakaran, dibuatlah senjata seperti yang disebut di atas dari biji besi, serta panah dan busur dari kayu badam syak. Ini ditulis oleh Hasan Ibrahim Hasan, dikutip oleh juga Kazim As-Sadad. Pada peperangan Khaybar, kaum muslimin mengenal 2 senjata baru. Yang pertama, mangonel dan testudo yang dibuat Yahudi. Kaum muslimin kemudian mempelajari pembuatan senjata ini yang kemudian digunakan pada peperangan berikutnya termasuk perang At-Taif. Perlu diketahui bahwa perhatian Rasulullah menyebutkan kaum muslimin terbuka terhadap hal-hal yang disebutkan di atas. Selain itu, Rasulullah juga memerintahkan setiap muslim mempelajari bisnis dan profesi yang ada. Dengan dukungan ini, seni tenun, jahit, pandai besi, konstruksi, kerajinan kulit, penggalian dan pemanfaatan air tanah ditata menurut aturan Rasulullah yang melibatkan para seniman dan pengrajin terlibat dalam aktivitas ini. Di antara ilmu pengetahuan yang menyentuh kehidupan dunia Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab adalah ilmu manajemen yang mengatur masalah akuntansi dan fiskal Baitul Mal. Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikenal juga dengan apa namanya, menerapkan akuntansi yang menjadi terbaik di masanya itu dengan menggunakan ilmu manajemen dan mengatur masalah akuntansi dan fiskal Baitul Mal. Jadi Khalifah Umar ini salah satu yang serius ya, buat aturan tentang bagaimana ilmu manajemen yang mengatur masalah akuntansi dan fiskal untuk Baitul Mal. Nah, penerimaan kaum muslimin atas ilmu ini berikut aplikasinya menyebabkan dikembangkannya metode tercanggih untuk penyusunan anggaran serta perhitungan pendapatan dan pengeluaran sektor-sektor publik. Kemudian penaklukan Syria dan Mesir juga pada masa pemerintahan Umar mengenalkan kaum muslimin kepada teknologi baru. Di antaranya adalah arsitektur dan tata kota yang menghasilkan pembangunan kota Kufa dan Kisra atas perintah Umar. Dengan izin Umar juga dibangun terusan antara Al-Fustat, ibu kota Mesir ketika itu, dengan Bahar Al-Kulzum atau Laut Merah. Arti penting kegiatan ini akan dijelaskan lebih jauh pada bagian pembangunan infrastruktur dengan dana Baitul Mal. Pada era pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib, sebagai konsekuensi dari perhatiannya yang besar atas pengembangan ilmu pengetahuan, Basrah dan Kufah menjadi 2 pusat ilmu dan sastra. Abu al-Aswad ad-Du'ali yang dikenal sebagai perangkum tata bahasa Arab menurut sebuah sumber berdiam di Basrah. Abu al-Aswad salah satu sahabat dekat Imam Ali, atas perintahnya melakukan kompilasi tata bahasa Arab, ilmu tafsir, sunnah Rasulullah, puisi dan sastra, biografi, hadis, serta beberapa bidang ilmu lain mengalami pematakan pada era ini. Nah, di masa Imam Ali itu tentang sastra ya, baik itu tata bahasa Arab, kemudian juga penulisan tafsir secara tematik, kemudian penulisan sunnah Rasulullah, puisi dan sastra, biografi, hadis, serta beberapa bidang ilmu lain mengalami pematangan pada eranya. Nah, di antara langkah penting dilakukan oleh Imam Ali pada masa pemerintahnya adalah pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Sampai saat itu mata uang yang digunakan adalah koin Persia dan Bizantium. Kemudian jadi mata uangnya tetap Persia dan Bizantium ya. Bizantium untuk saat itu Romawi. Berarti dinar dan dirham ya. Tapi tulisannya yang berbeda. Nah, sebagai representasi dari negara Islam itu, yaitu Allah itu satu, Allah, Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kemudian ada la syarikalah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, Muhammad Rasulullah. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Dirham ini dicetak di Basrah pada tahun 40 Hijriah. Nah, para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, dokumen ini menurut catatan Kazim Sadar menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Nah, dokumen ini juga menunjukkan bahwa pencetakan uang logam pertama dalam sejarah Islam dilakukan pada masa Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib, bukan pada masa Abdul Malik bin Marwan seperti banyak disebutkan pada buku-buku sejarah. Jadi ada sejarah versi lain yang menulis bahwa pencetakan koin Islam negara Islam itu di zaman Malik bin Marwan. Nah, menurut catatan Karim Sadar di tahun 40 Hijriah itu telah dicetak koin dengan huruf-huruf khusus yang Islami. Nah, dengan itu menandakan bahwa eh, Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah apa namanya, melakukan pencetakan uang logam pertama tulisan Islam itu. Baik, kita masuk ke kajian yang keempat, pembangunan infrastruktur. Di samping mendorong aktivitas swasta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pemukiman, Rasulullah membangun kamar mandi umum di sudut kota. Atas saran seorang sahabat, Rasulullah juga menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madinah. Beliau juga memberi perhatian khusus pada upaya perluasan jaringan komunikasi antara penduduk sehingga jalan-jalan yang sangat sempit serta batas kota dihapuskan. Bahkan di wilayah pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan jasa pos dan memerintahkan perbaikannya. Jadi kita kan jarang mendengar cerita ini ya, padahal ternyata dalam catatan makalah apakah Jim Sadar berdasarkan kutipannya dengan tulisan sejarawan, ternyata zaman Rasulullah itu banyak sekali ya pembangunan-pembangunan dilakukan, walaupun itu mungkin skalanya kecil ya, tidak sebesar fase-fase selanjutnya di masa Khalifah yang keempat, tapi paling tidak itu menunjukkan peletakan fondasi awalnya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dari segi pembangunan infrastruktur. Nah, selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memberi perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. Jadi pengembangannya yang apa namanya, sangat masif juga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khususnya di kota Kufa dan Basra dibangun atas perintahnya. Selain itu, ketika pembangunan kota ini tengah berlangsung, Khalifah memberi perhatian khusus pada jalan raya, lebar jalan dan meletakkan pembangunan masjid di pusat kota. Setelah menerima laporan kondisi geografis Mesir, Umar menulis surat langsung kepada Amr bin As. Nah, salah satu gubernur kerajaan zaman Umar bin Khattab itu namanya Amr bin As ya. Jadi dia bukan di masa Rasulullah. Amr bin As ini mendapat wewenang banyak itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang kala itu memerintah Mesir atas nama Khalifah agar Amr bin As mengalokasikan sepertiga dari penerimaan Mesir untuk membangun jembatan, terusan dan jaringan suplai air. Umar juga menugaskan para ahli Kristen yang Yahudi untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan. Jadi kerjasama ya, karena mereka itu ahli zimmi, maka diberdayakan juga untuk membangun konstruksi jalan raya maupun jembatan. Tindakan Umar yang paling terkenal di tanah Mesir adalah mengizinkan Amr bin As untuk menggali terusan antara Al-Fustat, ibu kota Mesir, terletak di dekat Kairo, dengan pelabuhan Suez. Jadi terusan itu dibangun besar ya, khususnya untuk bangun terusan. Sekarang itu kan masih ada terusan Suez itu, tapi lebarannya dah luar biasa. Makanya Mesir salah satu apa namanya, income-nya ya,
Jadi apa, domestik domestik income-nya itu Suez itu. Nah, fondasi awalnya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masanya dengan apa namanya memerintahkan Amr bin As. Nah, penggalian terus yang dimaksud adalah saluran yang dibuka setelah penaklukan Mesir. Terusan ini dimulai dari Pustat sampai dengan Suez, pejabat yang tugasnya dalam As pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Terusan ini disebut terusan pemimpin orang-orang beriman, the channel of commander of believers. Oh, dalam tulisan sejarahnya itu. Dan menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, Laut Merah, dan India. Tujuan penggalian menurut Book of District Al-Makrizi adalah untuk mengatasi kekurangan pangan di Madinah. Semula Amr bin As mengirimkan makanan lewat jalur darat, kemudian untuk memudahkan pengiriman, Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk membuka terusan mengirimkan makanan melalui jalur laut. Pembangunan terusan ini selesai sebelum akhir tahun, lalu kapal-kapal digunakan untuk mengirimkan makanan ke Mekah dan Madinah. Jalur ini tetap dibuka hingga akhir masa pemerintahan Bani Umayyah sampai perlahan-lahan terusan mulai ditutupi pasir. Jadi di zaman dinasti Abbasiyah nanti tidak terlalu digunakan ya. Nah, sampai zaman dinasti Umayyah pas empat khalifah itu kan dinasti dah kan. Nah, sama dinasti Umayyah setelah itu terusan itu sedikit demi sedikit tertimbun pasir mengecil lah gitu ya. Terjadi pendangkalan karena kurang diperhatikan. Tapi paling tidak di catatan sini kan nampak ya zaman khalifah kedua itu bahwa salah satu alokasi pengelolaan Baitul Mal dan kebijakan fiskal juga untuk pembangunan infrastruktur. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya kita masuk ke yang kelima, yaitu pembangunan armada perang dan keamanan. Selama 11 tahun memimpin kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam banyak peperangan besar. Perang-perang ini terjadi akibat serangan yang dilancarkan musuh-musuh Islam dalam upaya melenyapkan Islam dan 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 Rasulullah. Jadi ini melenyapkan tokoh sentralnya, kemudian eh, pengikutnya ya dari kalangan kafir Quraisy maupun di kafir Quraisy dan juga negara-negara yang punya peradaban tinggi di masa itu. Nah, peperangan yang pernah diikuti Rasulullah sebanyak 26 atau 27. Jadi itu kalau Rasulullah terlibat disebut ghazwah, kemudian kalau Rasulullah tidak terlibat itu disebut saraya. Nah, dalam catatan sejarah ini ada terjadi ghazwah dalam menahan musuh tercatat 36 ke sampai 66 syariah. Menurut beberapa catatan, peperangan ini dimulai beberapa bulan sejak beliau hijrah ke Madinah, sementara yang lain menyebutkan dimulai pada tahun kedua hijrah. Jadi memang semenjak Rasulullah memindahkan peradaban ke Madinah, mulailah banyak penyerangan-penyerangan ya, yang ingin membunuh Rasulullah dan kaum muslimin saat itu. Jika kita asumsikan pertemuan terjadi ada 26 ghazwah dan 36 syariah, tadi saya jelaskannya ghazwah itu Rasulullah terlibat, syariah tidak ya. Angka terendah tercatat dalam sejarah berarti secara keseluruhan terjadi 62 peperangan. Artinya Rasulullah kaum muslimin terlibat peperangan rata-rata sekali dalam 2 bulan atau 6 kali setahun. Anda bisa bayangkan betapa repotnya ya. Baru bangun serang gitu kan. Tapi ya itulah tadi. Makanya ayat Quran banyak sekali yang menyebutkan tentang jihad ya. Terutama jihad terkait pada saat terjadinya penyerangan musuh ke dalam negara Islam. Nah, peperangan sebanyak itu menyebabkan kaum muslimin terbiasa menghadapi kesulitan dalam penyediaan senjata, makanan, kebutuhan perang lainnya. Kebutuhan ini terutama pada tahun pertama setelah hijrah ketika muslimin berada di bawah tekanan dan kesulitan ekonomi jelas sangat sulit. Karena jihad merupakan tugas suci bagi muslim, mereka selalu ingin mengambil bagian pada setiap ghazwah dan saraya. Hanya pemimpinnya yang ditunjuk oleh Rasulullah. Para mujahidin juga selalu menyediakan sendiri senjata berikut kudanya. Pada Perang Badar yang merupakan ghazwah pertama diikuti oleh 313 kaum muslimin yang terkenal itu ya. Jadi 1313
Itu keramat itu kayak itu ya. Nanti dalam catatan-catatan hadis juga bahwa pengikut Imam Mahdi nanti pasukan setianya yang akan turun di zaman revolusi saat zuhurnya Imam Mahdi nanti itu jumlahnya juga 313. Kalau kita lihat Indonesia itu Wira Sableng kan 212 ya, lawan dari 313. Ya itu sekedar guyon saja ya. Jadi perang Badar tercatat ya 313 kaum muslimin yang menyertai perang Badar, perang pertama ya. Sekalipun Rasulullah tidak mewajibkannya. Waktu itu kaum muslimin hanya mempunyai 2 atau 3 kuda dan 2 sampai 4 orang menggunakan 1 unta. Nah, salah satu sumber salah satu sumber persediaan senjata muslim adalah harta rampasan perang. Pada Ghazwa Badar, setiap muslim kembali yang mengendari binatang. Selain itu, masing-masing menerima 1 atau 2 unta. Setiap orang yang tidak mempunyai pakaian diberi pakaian dan diberi bahan makanan dari pasukan Quraisy yang jatuh ke tangan mereka. Pembagian harta rampasan perang menyebabkan setiap orang miskin menjadi kaya. Seluruh harta rampasan perang Badar terdiri atas kuda, barang-barang dari kulit, pakaian, serta barang-barang lain dibagi secara adil kepada setiap mujahidin dan 8 orang lain yang terlibat dalam tugas-tugas yang ditetapkan Rasulullah. Pada perang tersebut, banyak pihak Quraisy berbalik melarikan diri dan untuk menyelamatkan diri mereka membuang pakaian perangnya ke tanah. Pakaian perang ini juga dibagikan kepada para mujahidin. Salah satu tawanan perang yang diperoleh dari perang ini adalah Naufal yang kemudian dibebaskan dengan tebusan 1.000 tombak yang dimilikinya di Jeddah. 1 bulan setelah perang Badar, pasukan Muslim kembali berperang. Musuhnya Bani Qainuqa, suku yang termasuk penduduk Madinah yang mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah. Ini dalam catatan sejarah Ibnu Hisham halaman 75. Perang ini diakhiri dengan terusirnya suku ini dari Madinah dengan meninggalkan rampasan perang berupa barang-barang segar dan senjata bagi kaum muslimin. Pada Ghazwa Uhud, kaum muslimin menggunakan senjata yang boleh dari 2 perang sebelumnya. Sekitar 1.000 muslim yang mengambil bagian dalam perang ini dipersenjatai dan sekitar 100 orang dari mereka menggunakan pakaian perang. Setelah perang Badar, perintah tentang pembagian harta rampasan perang turun. Dengan turunnya itu, Rasulullah mengambil 1/5 harta rampasan perang dari setiap pertempuran dengan membagi harta rampasan perang kepada kaum muslimin atau menjual sebagian dan membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Rasulullah meningkatkan kesiapan kaum muslimin menghadapi konflik berikutnya dari harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh bagian cukup untuk cadangan selama 1 tahun, dan Rasulullah memerintahkan bagian itu dibelikan kuda serta senjata. Setelah berhasil mengalahkan Bani Quraisyah, Rasulullah mengirimkan sejumlah tawanan perang ke Najd dan menerima tebusan yang kemudian digunakan untuk membeli kuda dan senjata untuk kaum muslimin. Sahabat yang ditugaskan untuk urusan ini adalah Sa'id bin Zaid yang kemudian membeli semua jenis senjata yang dia temukan di Najd, termasuk diantaranya 9 jenis pedang. Kadangkala Rasulullah meminjam senjata bahkan dari orang-orang non-muslim. Ketika menghadapi Hawazin, Rasulullah minjam 100 pakaian perang, berikut perlengkapannya dari Sufyan bin Umayyah, seorang yang dulu negeri Makkah sekalipun tetap musyrik. Rasulullah menjamin setelah kembali dari peperangan baju besi yang dipinjam ini tetap dalam keadaan baik. Dan Rasulullah juga meminjam dari Sufyan sejumlah unta untuk kebutuhan transportasi perang. Dalam perjanjian dengan penduduk Najran, Rasulullah mensyaratkan jika pecah perang di Yaman, penduduk Najran akan menyerahkan perlengkapan senjata mereka kepada kaum muslimin sebagai pinjaman yang dijamin. Najran ini Yahudi juga ya. Najran. Rasulullah terus-menerus meningkatkan kapabilitas pertahanan muslimin dengan menggunakan peralatan-peralatan baru seperti yang telah disebutkan. Setelah perang Khaybar, kaum muslimin mengenal 2 jenis senjata baru yang selama ini sudah digunakan oleh Yahudi, yaitu mangonel dan testudo. Metode lain yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiayai perang adalah mengumpulkan infak dari para sahabat. Pada setiap perang yang diikuti, Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengambil bagian perang Tabuk, merupakan ghazwa Rasulullah yang terbesar dan terakhir. Tersiar berita bahwa Kaisar Bizantium Heraklius bersama 100.000 prajurit datang dari Bizantium untuk menghancurkan negeri Islam dan telah tiba di Syria.
Rasulullah harus menyiapkan pasukan dengan persiapan penuh untuk menyiapkan pasukan berikut perbekalan pulukan. Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk ikut berjihad. Hasilnya sekalipun harus menghadapi udara yang sangat panas dan jarak perjalanan sangat jauh, 30.000 kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah mengambil bagian dalam jihad ini. Pada ghazwah kali ini kaum muslimin membawa 10.000 kuda dan 12.000 unta. Beberapa catatan menyebutkan bahwa pasukan kaum muslimin lebih dari 70.000 orang. Namun jumlah ini tidak dapat berangkat karena kekurangan binatang tunggangan. Karena jauhnya jarak yang harus ditempuh sedangkan Rasulullah ingin segera mencapai lokasi, mereka yang hanya berjalan kaki tidak dapat ikut berperang. Orang-orang ini menemui Rasulullah dan meminta diberi tunggangan agar dapat ikut berjihad. Namun Rasulullah berkata, saya tidak dapat menjadi kendaraan bagi kalian. Mereka pun meninggalkan pertemuan dengan tangis sedih. Kemudian turunlah ayat 92 surat Syura mengenai sikap mereka sebagai penghargaan kepada mereka. Untuk menutupi biaya perang Tabuk, diperlukan bantuan keuangan dari kaum muslimin yang kaya. Semua itu dilakukan dengan kerelaan yang tinggi, bahkan para wanita melepas perhiasan mereka. Orang-orang miskin juga memberikan yang dapat mereka berikan. Seorang yang datang kepada Rasulullah dalam catatan sejarah dengan membawa sejumlah kurma, kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya bekerja di kebun kurma dan menerima 2 takaran kurma sebagai upah. Saya telah menyimpan yang satu bagian untuk keluarga saya dan satu bagian lagi untuk perang ini. Sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan dan membiayai pasukan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah-langkah perencanaan militer dan mengembangkan institusi militer. Contoh yang baik adalah perencanaan persiapan yang dilakukan menjelang perang Ahzab dan rencana pertahanan Madinah. Rasulullah mendapat berita bahwa seluruh musuh Islam baik Quraisy maupun Yahudi berkonspirasi untuk menyerang Madinah dan melenyapkan dakwah Rasulullah. Pada awalnya Rasulullah berusaha mencegah terjadinya konspirasi pasukan penyerang ini, namun tidak berhasil. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi mengusulkan penggalian parit di sekeliling Madinah untuk melindungi kota dari serangan musuh. Untuk melaksanakan proyek ini, Rasulullah membagi kaum muslimin dalam beberapa kelompok kerja, sehingga tiap 10 orang muslim bertanggung jawab menggali 40 kubik parit. Menurut beberapa penulis, panjang parit seluruhnya lebih dari 5,5 kilometer. 5,5 kilometer dengan lebar 10 meter dan kedalaman 5 meter. Mata bisa bayangkan tuh, digali ya, sepanjang kota Madinah itu. Lebarnya itu 10, Anda bisa bayangkan 10. Biasa ya. Kemudian kedalamannya 5 meter. Jadi kalau musuh jatuh itu berarti dia langsung dieksekusi oleh pasukan yang di bawah. Tidak bisa keluar-keluar dia. Nah, bukti sejarah di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin melihat jihad sebagai tugas suci. Mereka berangkat ke medan perang dengan pikiran jernih dan dengan izin Allah. Bahkan sedapat mungkin mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri seperti senjata, kendaraan, dan bekal. Seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber dana Baitul Mal yang terpenting, yang terutama digunakan untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslimin. Selebihnya, rampasan perang dibagikan kepada semua yang ikut pertempuran atau sebagian dijual untuk membeli perlengkapan perang yang dibutuhkan. Kadangkala Rasulullah juga meminjam senjata yang dibutuhkan. Metode terakhir merupakan suatu kebijakan kreatif untuk membiayai dana dan kebutuhan perang yang dapat dilihat sebagai satu kebijakan fiskal khusus yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke kajian yang keenam. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Sebagian dana Baitul Mal yang digunakan Rasulullah untuk mengatasi kelaparan yang menimpa orang fakir dan miskin. Penerimaan ini seperti yang diuraikan di bawah ini terdiri atas ghanimah, khumus, zakat, kharaj, dan jizyah. Nah, zakat yang diwajibkan kepada setiap orang telah mencukupi kebutuhannya dalam 1 tahun, atau dengan kata lain, setiap orang yang mempunyai harta sampai tingkat nisab. Batas ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian, bagaimana zakat dibayarkan untuk aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas telah dijelaskan pada bagian penerimaan dana Baitul Mal. Pada vlog kali ini, saya hanya akan membacakan tentang bagaimana pendapatan minimal yang dapat dikenai zakat pada masa permulaan Islam untuk memperlihatkan bagaimana jika penghasilan seorang tidak mencapai tinggi ini, Baitul Mal akan memperlakukannya secara berbeda. Baik,
Setiap sumber dana Baitul Mal digunakan juga untuk tujuan masing-masing secara spesifik. Sebagai contoh, penerimaan zakat hanya dapat digunakan untuk 8 golongan ya. Yang pertama fakir miskin, tunawisma, pengumpul zakat, melunasi utang orang-orang yang tidak mampu bayar utangnya, menolong orang yang baru masuk Islam, membebaskan budak, melaksanakan aktivitas pekerjaan umum. Humus, nah ini kaitannya dengan fiskal ya, juga digunakan untuk pengeluaran yang spesifik seperti halnya zakat. Zakat atas tanah di wilayah taklukan diperoleh tanpa perangan hanya digunakan untuk hal-hal yang agama Rasulullah paling tepat. Namun zakat atas tanah di wilayah taklukan yang jatuh di tangan kaum muslimin melalui jihad hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian pula Rasulullah membagi penerimaan Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan harian muslimin. Ketika melakukan pembagian, Rasulullah membagi setiap orang yang berhak dengan jumlah yang sama, walaupun ada kriteria-kriterianya ya. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah memberi hadiah kepada utusan yang datang juga, dan Baitul Mal digunakan untuk apa namanya memberi hadiah kepada utusan yang datang sebagai berikut. Tiap anggota ut- tiap anggota utusan Bani Murrah yang jumlahnya 13 orang menerima 10 ons perak kecuali Haris bin Auf menerima 12 on. Dua, tiap anggota utusan Sa'labah menerima 5 ons perak. Tiga, Bishr bin Muawiyah bin Tawar dari suku Bani Buka diberi beberapa domba betina. Empat, tiap anggota utusan dari Bani Hanifah yang jumlah 13 sampai 19 orang diberi 5 ons perak. 5. Utusan dari Tujib yang jumlahnya 16 orang masing-masing menerima hadiah yang jumlahnya lebih besar daripada yang pernah diberikan kepada utusan lain. Berbagai hadiah yang disebutkan di atas diberikan melalui Bilal. Jadi Bilal tuh kita kan dengar dia seorang muazin saja yang ada di sejarah. Nah, ternyata salah satu tugasnya di masa Rasulullah, sahabat besar ini, walaupun tidak pernah jadi khalifah ya. Nah, sahabat Bilal itu juga bertanggung jawab di masa pemerintahan Rasulullah untuk membagikan hadiah tersebut. Nah, Bilal juga di samping itu ditugaskan untuk membantu orang-orang miskin, orang yang membutuhkan yang datang kepada Rasulullah diperintahkan menemui Bilal untuk mendapatkan pakaian dan makanan. Bilal bahkan diperintahkan jika terjadi kekurangan anggaran untuk mencari pinjaman dan mencari makanan bagi yang membutuhkan. Karena itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra mencari Bilal. Demikian juga cucu Rasulullah Hasan melakukan hal yang sama. Seperti telah dijelaskan sebelum ini, pada era pemerintahan Umar bin Khattab pernah dilakukan sensus atas kaum muslimin, dan dengan data tersebut Umar menetapkan besaran pajak tanah taklukan yang dibagikan kepada setiap muhajirin, ansor, keluarga Rasulullah, dan lainnya sebagai berikut. Untuk setiap istri Rasulullah dan pamannya Abbas, Umar menetapkan 10.000 dirham per tahun, kecuali untuk Aisyah yang ditetapkan 12.000 dirham, serta Juwairiyah dan Sofia yang masing-masing menerima 6.000 dirham. Kemudian Mujahid Perang Badar serta putra Ali, Hasan dan Husain menerima 5.000 dirham. Orang yang pertama masuk Islam tapi tidak menyertai Perang Badar menerima 4.000 dirham. Abdullah bin Umar dan anak-anak muhajirin dan ansor tertentu 2.000 dirham. Setiap penduduk Mekah 800 dirham, untuk yang lainnya antara 300 sampai 400 dirham. Bagi para istri muhajirin dan ansor ada yang 200, 300, 400, 600 dan 1.000 dirham tergantung beberapa hal di pas Umar tuh. Distribusi seperti ini juga dicatat oleh Abu Ubaid. Dalam catatan ini hanya ada catatan tahun Masehinya 319 sampai 324 Masehi dengan sedikit variasi. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, pembagian di atas diperbaharui kemudian di fase Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi antara Umar dan Ali dalam mendistribusikan harta itu terjadi perbedaan ya, terutama untuk membagikan kepada orang-orang khusus itu. Nah, pembagian di atas diperbaharui
Bagian dana Baitul Mal dibagi secara merata pada setiap orang berdasarkan kategori yang sama dengan Rasulullah. Namun pembagian seperti ini dapat pertanyaan atas keadilannya menyebabkan banyak sahabat merasa keberatan dan menarik dukungannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib lalu bergabung dengan Muawiyah. Nah, itu kan nanti sejarah sendiri ya. Sejarah peradaban Islam kan ada belajar nanti ada perang Siffin antara Muawiyah memerangi Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga membagi dana Baitul Mal pada fakir miskin non-muslim seperti fakir miskin muslim. Suatu hari Ali bertemu pengemis buta lalu menanyakan keadaannya. Pengemis itu mengatakan bahwa dia seorang Nasrani. Lalu Ali memerintahkan agar biaya hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal karena dia ahli zimmi. Contoh di atas memperlihatkan bahwa pada masa permulaan Islam, nisab atau pendapatan bayi minimal setiap penduduk baik muslim ataupun non-muslim dijamin. Tingkat pendapatan minimal ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan partisipasi kerja atau employment. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dengan dana dari khumus, zakat dan kharaj. Jadi tiga ini cadangannya itu. Nah, masing-masing dana ini dirancang untuk pengeluaran yang spesifik. Khumus digunakan untuk penyebaran dakwah Islam dan persediaan perang, di samping untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi yang berpendapatan di bawah batas minimal. Gaji pengumpul zakat diambil dari dana zakat. Setelah menutupi seluruh pengeluaran Baitul Mal, kharaj dibagikan kepada setiap muslim. Jelasnya pengeluaran dasar dan terpenting atas setiap penerimaan disebutkan di atas adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial atau yang dikenal misalnya social welfare serta penyediaan layanan publik. Baik, para mahasiswa, semoga Anda dapat memahami ya apa yang saya bacakan walaupun agak cepatnya karena ini kan overview ya. Walaupun saya sebenarnya detail bacakan walaupun ada yang juga sedikit-sedikit saya kurangi. Mudah-mudahan Anda pahamnya apa yang saya ungkapkan ini. Baik, yang terakhir, ketujuh, ruang lingkup aktivitas Baitul Mal. Analisis penggunaan dana Baitul Mal memperlihatkan bagaimana sektor layanan publik memegang peran yang aktif dalam ekonomi era permulaan Islam. Aktivitas ini meliputi perbaikan pendidikan dan moral, penyebaran ajaran Islam, membiasakan kaum muslimin dengan ilmu pengetahuan baru, serta masukan dan mensosialisasikan teknik-teknik baru. Investasi juga dilakukan pada pembangunan kota dengan membangun saluran pengairan dan terusan, pembangunan pasar, serta fasilitas sanitasi publik. Selanjutnya, kebijakan pertahanan keamanan, pembentukan institusi pada saat diperlukan, serta penyediaan pasukan dan pengeluaran militer maupun tanggung jawab sektor publik. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab terakhir dijalankan dengan bantuan kaum muslimin, meminjam perlengkapan dari pihak asing serta membagi rampasan perang dan menjual seperlima di antaranya untuk pembiayaan pasukan. Singkatnya, Baitul Mal menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum bagi setiap orang, Muslim dan non-Muslim yang hidup di bawah bendera Islam. Di sisi lain, aktivitas pertanian, perdagangan, dan pertukangan selalu mendapat perlindungan penuh dan pada era permulaan Islam. Kontrak-kontrak tanah pertanian bagi hasil pertanian jangka pendek serta kerjasama bisnis atau limited partnership yang terjadi di antara kaum muslimin menunjuk perluasan aktivitas yang dilakukan sektor publik. Dengan kata lain, sektor swasta turut mengambil peran aktif pada pengembangan ekonomi dengan meningkatkan pengembangan dan memperluas partisipasi kerja pada area permulaan Islam. Pada era permulaan Islam. Ruang lingkup serta keharmonisan kedua sektor ini, yaitu publik dan swasta. Publik itu maksudnya pemerintah ya, pemerintah. Sekarang itu ya negara lah, negara di bawah pemerintahan ya. Nah, swasta ini kan non government ya, yang punya modal di luar dana pemerintah. Nah, swasta menciptakan dinamika pertumbuhan. Peningkatan taraf hidup dan distribusi pendapatan yang diinginkan dapat kita simpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak bertumpu sepenuhnya pada sektor publik atau pemerintah atau privat atau swasta, melainkan keduanya memainkan peran yang penting dan harmonis. Studi tentang aktivitas Baitul Mal menunjukkan bahwa aktivitas yang mempunyai dampak eksternalitas positif atau merupakan utilitas publik adalah yang disediakan dan dioperasikan oleh sektor publik. Fakta bagaimana aktivitas ini tidak diserahkan kepada sektor swasta merupakan alasan mengapa ketersediaannya relatif tidak berkurang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
membuahkan terjaminnya taraf hidup masyarakat yang diinginkan. Di sisi lain, aktivitas swasta yang tidak menciptakan eksternalitas positif atau negatif bagi produsen dan konsumen dan menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar diserahkan kepada sektor swasta, sehingga setiap muslim dapat melakukan aktivitas dengan memanfaatkan informasi yang tersedia di pasar. Karena itu, ruang lingkup aktivitas publik pada ekonomi di era permulaan Islam tidak dibatasi oleh keharusan memonitor, mengatur, dan menerapkan peraturan-peraturan. Selanjutnya, seluruh aktivitas utilitas publik dan bagian utama aktivitas barang-barang publik juga menjadi tanggung jawab sektor ini. Nah, ini menariknya ya. Bagaimana pembagian itu dilakukan di fase-fase awal Islam antara sektor publik yang diurus pemerintah, kemudian sektor publik diurus oleh pemerintah, kemudian sektor apa istilahnya swasta itu privat ya, swasta, sehingga tapi dari contoh-contoh yang saya bacakan kan terjalin kerjasama yang harmonis ya antara pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah pas bersahabat, bahkan mereka yang swasta ini dipegang non muslim itu mereka saling eh, apa namanya dalam konteks kenegaraan itu saling bekerja sama bahkan sampai minjam senjata modal dan sebagainya. Saya kira itu saja vlog singkat kali ini untuk jenis pengelolaan Baitul Mal dan kebijakan fiskal. Nanti saya akan lanjutkan di apa namanya di vlog berikutnya yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi kemudahan eh, pemahaman dan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk apa namanya terus mengupdate pengetahuan kita ya khususnya di bidang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.